Intran Publishing itu di bawah manajemen PT Cita Intran Selaras. Ya. Jadi tahun 17 Agustus tahun 2003 kita mendirikan ini pas memang setelah 17 Agustus itu di rumah di sebuah rumah teman begitu. Kemudian kita syukuran habis 17-an begitu, terus kemudian kita rapat, kita mendirikan usaha ini. Seluruh staf yang karyawan ataupun teman-teman yang bekerja itu dari sisi pendapatan alhamdulillah cukup. Bahkan juga kami bekerja sama dengan bank gitu ya, dengan bank, salah satu bank di Malang ini yang kemudian bisa mengcover mulai dari gaji dan seterusnya. Bahkan juga saya bahagia karena teman-teman di sini mulai BPJS-nya di cover, terus kemudian fasilitas hanya dengan surat keputusan tersebut, surat keputusan sebagai staf di Intran, lalu surat keputusan itu bisa dititipkan di bank, bisa dibelikan untuk properti. Kayak ASN sudah ya. Es kamu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Malang Good Work. Oke, teman-teman semuanya. Podcast ini adalah podcast miliknya teman-teman industri kreatif yang berjalan di 16 dan sampai 17 subsektor. Salah satunya ada penerbitan. Nah, ini menarik untuk kita bahas kali ini. Oke, saya Leo Tani Maju, ditemani Mbak Niska. Yes. Kita akan bahas penerbitan yang kali ini kita hadirkan teman-teman Intrans Publishing. Okay. Dan sudah hadir narasumber kita, owner dan Bapak ini tokoh. Kalau saya bilang ini tokoh karena saya pernah beberapa kali ketemu legend. Beliau ini luar biasa. Okay. Kita sambut Pak Lutfi. Selamat datang Pak Lutfi. Selamat datang Pak. Oke, salam kenal. Pertanyaannya, kalau seperti ini keadaannya sehat, kalau jawabannya sehat berarti sudah cukup Pak. Kalau tanya yang lain nanti repot. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Pak, ini kan CV-nya, kalau baca CV-nya Pak Lutfi, wah, panjang, luar biasa. Sekarang posisinya beliau sebagai apa, itu aja yang kita perlu kenalkan ya. Saat durungnya bahas Intrans. Iya. Pengen dulu KBR Malang apa sa Indonesia itu. Pak Lutfi ini siapa sih? Wacana Mbak. Oke, teman-teman, Pak Lutfi ini beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Citila Group. Citila itu Cita Intrans Selaras. Iya Pak ya, masuk di kelompok Intran Publishing, kemudian Direktur CV Kalimitro Intelijensia, Direktur Yayasan Terakota.id, Komisaris PT Bumi Putuk Sangkara atau PT Bikara, kemudian penulis buku tahun 2021 Keadaban Politik Republik Salah Kelola Tim Etika Administrasi Publik. Iki anyar iki kan. Tapi ya, iki tak jane jurusanku iki Mas, administrasi publik. Iya, tuku. Iya, engko tak tuku. Insyaallah. Selain itu beliau juga aktif di beberapa aktivitas sosial sebagai pembina Yayasan Pendidikan Politik dan Peradaban YP3, kemudian Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen AJI Malang, Ketua Dewan Etik IPSPI Jatim. Kemudian Ketua Pengurus Indonesia Safe House. Tahun 2019 dipilih yang paling keren nih. Presiden RI menjadi 10 besar Capim KPK RI. Anjene andalan sama nih Pak. Luar biasa. Iki nek mlebu nang ngene Capim KPK RI, ini wis terbukti orang yang integritas. Oh iyalah.
nggak diragukan lagi. Wis gak usah ngomong sing Aduh. engko kedawan akeh sing dibahas Pak Lutfi. Bahas Intrans. Penerbitan. Oke. Pak Lutfi, Intrans itu berarti sudah ada sejak tahun berapa, Pak? Sekarang ini tahun ke-18. Tahun ke-18 dengan Ya, tahun 18. Jadi ini Agustus ini adalah 17 Agustus 2021 pas 18 tahun. Agustus ini. Didirikan di tanggal 17 Agustus. 17 Agustus 2003. Kok tanggalnya jelas sih. Iki patriotisme. Iki buku-buku apa sing diterbitno iki ketok teko kene. Iya, makanya itu. Tapi kudu takon langsung. Oke, berarti sudah sampai hari ini sudah 18 tahun dan fokusnya Intrans itu politik pertama, dan hukum ya? Politik hukum. Oke. Tapi kalau sekarang sudah ini Pak Kemana ya, saja? semua segmen atau? Ya, ekonomi, sejarah, eksakta, bahkan juga sastra juga sudah mulai masuk lah sesuai dengan kebutuhan. Topik-topik berat ya Pak ya? Berat gawe sampean. Buku-bukunya. Tergantung. Kalau buat saya itu denger aja sudah pusing Mbak, pening kepala. Tapi itu ini teman-temannya Mas Leo juga banyak kok yang sudah menerbitkan. Berarti dia kelas berat juga Pak ya? Tergantung. Nek aku Pak Lutfi kelas ringan berarti. Pak Lutfi yang kelas berat. Aku kelas sama bulu. Oke. Ini pertanyaanku. Berarti kan penerbitan atau publishing itu kan punya visi ya, tujuan. Iya. Sehingga buku ini diterbitno itu ya hukum, politik, dan akhirnya sekarang merambah ke semua segmen. Iya. Tapi paling enggak sebenarnya Intrans sendiri ini punya apa enggak? Visi. Ya, visinya. Visi misi. Apa saja yang dipublish sehingga visi ini akhirnya terpenuhi. Kira-kira. Ya. Cerita sedikit Mas Leo ya. Banyak nggak apa-apa Pak. Ojo, engko waktu nih cukup. Ya. Intrans Publishing itu di bawah manajemen PT Cita Intrans Laras ya. Jadi tahun 17 Agustus tahun 2003 kita mendirikan ini pas memang setelah 17 Agustus itu di sebuah rumah teman begitu. Kemudian kita syukuran habis 17-an begitu, terus kemudian kita rapat, kita mendirikan usaha ini. Memang awalnya perusahaan ini didirikan untuk menerbitkan tulisan atau hasil riset atau hasil kerja-kerja teman-teman secara internal gitu. Nah, itu memang di 2003 gitu. Jadi masih sangat terbatas, bahkan saya masih ingat buku pertama kali yang diterbitkan itu 2 di tahun 2003 itu. Yang pertama itu menyingkap korupsi di daerah dan paradigma transisi paradigmatik konstitusi. Nah, itu karena memang waktu itu sedang amandemen ya, sedang amandemen di Republik ini. Nah, kebetulan memang kami dilatari oleh ilmu mempelajari tentang sospol, tentang hukum begitu. Lalu teman-teman itu, udah Mas kita bikinlah ini. Tetapi Mas Leo secara serius dikelola dengan manajemen yang serius begitu itu sejak 2010 Mas. 2010 kita serius dan sampai 2001 ini kami juga sudah punya kantor perwakilan atau kantor cabang di Medan, di Palembang, di Bandung, di Surabaya, di Jawa Tengah yang berkantor di Solo gitu ya. Sudah jadi nasional memang kemudian, berarti Pak ya? Alhamdulillah begitu. Otomatis sih. Kami menyuplai seluruh Gramedia di Indonesia dan selalu kami sampaikan kami berhutang sebenarnya kepada teman-teman yang di Papua. Karena dulu memang sempat kami masuk ke Papua, tapi karena jalur distribusi itu kesulitan, akhirnya sejak 2019 kami hentikan di sana.
Jadi kami hingga hari ini merasa berhutang untuk saudara kita di Papua gitu. Karena dulu kami masuk di 2 tempat, di Jayapura sama di Sorong gitu. Tapi problem inilah ya, transportasi sehingga kami nah memang dari awal kami berkomitmen bahwa untuk memperbaiki, ini idealismenya lah kira-kira begitu Mas Leo. Siap. Untuk membangun sebuah bangsa yang baik, itu literasinya harus baik. Literasi itu jangan kemudian seperti di zaman Orde Baru gitu, semua given, semua diberi, semua diproses dari Jakarta begitu ya. Nah, semua dilakukan oleh semua terpusat. Nah, kita di daerah-daerah ini tidak mempunyai akses apapun. Nah, oleh karena itu kita memandang bahwa memeratakan informasi dan mendistribusi informasi termasuk pengetahuan ke seluruh pelosok negeri ini perlu keterlibatan semua unsur, termasuk juga di swasta. Nah, inilah kemudian kita memutuskan kita harus gagas adanya pemerataan informasi melalui gerakan literasi nasional. Nah, dari situlah kemudian muncul, bahkan juga tagline yang kami bikin di pertama kali membuat penerbitan ini, tagline pertama itu adalah rebut perubahan dengan membaca. Gitu ya. Jadi saya pikir itu sudah jelas gitu ya. Jadi bagaimana kita mendorong jelas dan keren. Itu. Nah, lalu kemudian kita memang fokus di buku sejarah, filsafat, politik, dan hukum. Tetapi dalam perkembangannya, banyaklah teman-teman di Jawa Timur, di Malang, di Jogja, di Bandung, dan seterusnya. Ayo kita kembangkan yang lainnya. Akhirnya kita sekarang masuk ke semua isu, gitu ya. Bahkan juga tentang parenting, juga pertanian, teknik. Tetapi dengan tetap karakter bahwa naskah yang kami terbitkan itu adalah mempunyai aspek kebaruan. Jadi bukan redundant, bukan mengulang. Jadi aspek ada kebaruan. Nah, sehingga di tahun 2019 kemudian tagline kami, moto kami juga kami ubah dari rebut perubahan membaca, dengan membaca itu kami ubah merenda peradaban semesta. Jadi bagaimana kemudian kita kepingin menyampaikan gerakan literasi itu lebih kepada seluruh Nusantara, dan kehidupan kita itu selalu dibimbing oleh semesta, kira-kira begitu gitu. Karena memang bangsa itu hidup karena literasi itu. Dan 2019 itu kami sudah tembus menerbitkan ke 1000. Jadi ke 1000 judul gitu ya, tahun 2019. Nah, mungkin kalau ke sekarang sudah hampir 1.200-an judul yang kami terbitkan. Sejak 2003 ya, Pak ya? Sejak 2003. Iya. Dan kami juga distribusi baik itu ke nasional maupun ke toko yang berjaringan internasional yang berbahasa Inggris. Itu di Singapura lewat toko di Konikonia namanya. Itu juga kita distribusikan khususnya di daerah karena banyak yang politik dan hukum, lebih banyak diakses oleh masyarakat di Belanda sama di Australia. Itu sekilas lah. Aku doe tok ae ngono Pak Lutfi. Tapi saya pengen nanya sesuatu ini Pak ya. Saya sudah kebelet dari tadi. Begini, sebelum tahun 2010 itu kan belum dimanajemeni secara serius. Kemudian menjadi dimanajemeni secara serius di 2010. Artinya kalau saya membayangkan mungkin dari indie ke major ya. Apakah seperti itu? Ya. Terus kemudian gini, proses untuk menjadi istilahnya dari, kan banyak nih sekarang ini penerbit-penerbit yang sejenis kayak indie gitu ya, yang kemarin sempat kita podcast juga. Itu terus kemudian Intrans ini juga indie. Indie yang besar. Ya, menjadi tak jawab deh Pak Lutfi. Soalnya saya membayangkan gini, karena ada tadi sempat ada kalimat belum dimanajemeni kemudian menjadi dimanajemeni. Nah, itu
gimana prosesnya, termasuk ini sih kita pengen juga mendorong teman-teman gitu ya, buat untuk belajar para para sini teman-teman yang sekarang buat penerbitan sedang merintis. koyoknya sangat keren kalau belajar di Intrans. Betul, itu gimana itu? Visi konsepnya jelas dan apa lebih? Ya, saya pikir Mas Leo tahu lah di tempat kami itu. Kamu ya, harus memang ke Kalimetro. Iya, aku belum. Boleh ya Pak main ke sana? Boleh. Makanya teman-teman saya, teman-temannya Mas Leo ini sebenarnya hampir sama apa jaringannya. Wah, saya yang belum ini berarti Pak. Monggo sambil ngopi di tempat saya, nanti saya sediain ngopi, Mbak. Memang di 2003 sampai 2009-2010 itu dikelola asal-asalan, Mbak. Bahkan yang bekerja, teman-teman yang bekerja itu pagi itu ya masih celana pendek, masih sarungan, begitu. Menerima tamu itu ya berdasarkan suka, oh ya terima tamu janjian jam 10, oh enggak bisa jam 10 karena masih belum mandi, ya udah jam 11 aja, begitu. Itu Mas Leo banget itu. Wah, aku sih. Yo Pak Lutfi barang. Jadi memang begitu. Nah kemudian manajemen itu dikelola, ada teman saya, teman kerja Bu Hesti itu yang kemudian mengelola manajemen begitu. Nah, kemudian beliau ini yang menertibkan semua administrasi, keuangan, kemudian tata kerja, SOP, dan seterusnya lah begitu. Nah, itulah kemudian berjalanlah dengan baik. Nah, memang kemudian saya hanya bertugas untuk menjaga spirit, gitu ya, menjaga spirit, menjaga idealisme, menjaga fokus, begitu. Tetapi manajemen itu dikelola oleh teamwork, ada manajemen yang bekerja. Nah, tapi kalau saya yang mengelola seperti Mas Leo kayaknya nantinya. Itu berubah signifikan nggak Pak? Sebelum dikelola secara profesional, ada perubahan yang signifikan nggak? Sangat, sangat Mbak. Jadi kalau sebelum 2010 itu kita sebulan itu mau dapat uang 20 juta, 50 juta itu susah gitu ya, susah gitu. Karena ya itu seenaknya, tapi kemudian dengan perubahan semua manajemen, kemudian administrasi dan seterusnya, nilai-nilai kerja, semangat, target, kemudian bisnis plan kita susun, kemudian rencana strategik per 5 tahun kita susun, kemudian evaluasi per minggu, per 3 bulan, target dan seterusnya kita susun. Nah, tapi tetap manajemen, mekanisme kita jalankan dengan pendekatan-pendekatan yang humanistik gitu ya. Tidak kemudian orang yang targetnya enggak nyampe lalu dimarahi, lalu dipecat, enggak. Karena ini dunia kreatif ini, Pak ya. Kayak gawet nih ngono. Iya. Hilang. Jadi saya pun juga sebagai direktur ya juga angkat-angkat buku lah, kira-kira begitu. Gitu. Jadi sama-sama gitu. Ada spirit yang kita bangun. Ini sebenarnya ini tidak perusahaan murni, Mbak. Ini memang betul karena di Indonesia itu kita kan harus mengikuti peraturan ya, peraturan perusahaan. Tetapi pola kerjanya itu seperti cooperation gitu ya. Divisi penerbit, ada divisi marketing, ada divisi distribusi, ada divisi online, ada divisi kreatif, ada divisi yang memang khusus ngurusi kantor-kantor cabang gitu ya. Nah, ini memang kemudian diramu, semuanya diatur sedemikian rupa, semuanya mempunyai baseline untuk melakukan target-target. Nah, pertanyaannya tadi, apakah indie itu bisa begitu gitu ya? Nah, kalau misalnya kita lihat jenis penerbitan di Indonesia, itu kan ada penerbit indie, ada self-publishing, ada maya. Nah, saya sih sebenarnya nggak terlalu rumit ya dengan soal itu. Cuma memang seringkali saya sampaikan bahwa penerbit indie itu kan diterbitkan oleh komunitas yang tidak mainstream. Nah, bukan kemudian individu menerbitkan, tetapi ada aspek ideologi yang diperjuangkan. Itu indie sebenarnya. Gitu. Dan orientasinya tidak bisnis, gitu ya, orientasinya. Nah, kalau self-publishing itu bukan indie, dikerjakan oleh individu, tidak dengan kapital yang besar,
tidak dengan jaringan yang besar, tetapi orientasinya bisnis. Oh. Nah, ini makasih nih Pak, tercerahkan saya. Soalnya saya mikir self publishing dengan indie itu sama. Beda. Ternyata beda ya. Beda sekali. Tapi nang pales. Iya. Nah, kalau Intran memang betul Mas Rio, itu indie, betul indie dulu. Karena memang teman-teman saya ini kan teman-teman ya yang hobi meneliti, hobi macam-macam lah begitu, hobi ngopi lah kira-kira begitu gitu ya. Nah, kemudian kita manajerial, kemudian kita urus semua halnya sampai saya standarkan kepada betul-betul manajemen yang bankable gitu ya. Nah, kemudian seluruh administrasinya dan macam-macamnya kita siapin, dan alhamdulillah hingga hari ini seluruh staf yang karyawan ataupun teman-teman yang bekerja itu dari sisi pendapatan alhamdulillah cukup. Bahkan juga kami bekerja sama dengan bank gitu ya, dengan bank, salah satu bank di Malang ini yang kemudian bisa mengcover mulai dari gaji dan seterusnya. Bahkan juga saya bahagia karena teman-teman di sini mulai BPJS-nya di cover, terus kemudian fasilitas hanya dengan surat keputusan tersebut, surat keputusan sebagai staf di Intran, lalu surat keputusan itu bisa dititipkan di bank, bisa dibelikan untuk properti. Kayak ASN sudah ya. Es kamu kalah. Aduh. Sudah seperti itu ya. Karena pikir saya sederhana dulu, Mas Lia dan Mbak ya. Karena kenapa sih kita ini bicara soal akses modal macam-macam kok susah? Nah, setelah kita ngobrol, gimana teman-teman ini yang bekerja? Padahal latar belakangnya ini ya sama lah, kita ini pas-pasan kan begitu. Nah, akhirnya oke, kita coba negosiasi dengan bank dan seterusnya. Oh, ternyata bisa. Apa dasarnya? Dasarnya adalah disiplin, mencatat dan seterusnya, dan itu yang dicek oleh bank ternyata gitu ya. Saya juga orang konvensional jadi nggak tahu begitu, dan ternyata oke, dan alhamdulillah sudah 5 tahun ini, dan alhamdulillah teman-teman itu sudah punya properti, yang ada yang sudah punya kendaraan macam-macam lah gitu. Dan ini sudah bersyukur lah. Ini sebelum pandemi ya. Tapi ya, ini menarik pandemi. Tapi selama pandemi, Mas dan Mbak, itu selama pandemi saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kami bersepakat semua teman, ayo kita musyawarah, kita runding, tidak ada PHK. Dan alhamdulillah. Berarti ngaruh ya Pak ya? Ngaruh juga. Ngaruh Mbak. Terdampak. Jadi ya? kami misalnya sebelum pandemi itu cash flow itu turun ya, selama pandemi itu sekitar 10 maksimal 15%. Jadi kalau saya angkakan misalnya cash flow kami tiap bulan itu sekitar 600-an begitu tiap bulan. Kena pandemi itu tinggal ya 100 saja nggak nyampe. Wah. Berarti turunnya sekitar 80% lah ya. Pusatnya kan di toko, Mbak. Iya, soalnya tokonya tutup kena PPKM. Tutup. Terus orang beli makan nggak beli buku. Ya, mikir juga. Mikir. Daripada pas baca buku pingsan. Nggak mangan. Aku tak mangan di sini. Iya. Pak, tapi main di online shop apa enggak, Pak? Marketplace dan sebagainya. Punya 2 toko online yang dikelola juga oleh tim profesional, tapi nggak ngangkat juga. Artinya tidak ya, tapi alhamdulillah lah ya. Apapun yang ada kita syukuri toh. Yang online sama offline itu kira-kira lebih jalan yang mana? Yang offline tuh. Kalau yang untuk kondisi offline, sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini masih agak seret, Mbak. Yang online berarti yang lagi jalan. Yang offline. Kalau yang online, alhamdulillah ini jalan. Jalan. Oke. Tapi masih jauh lah. Gitu. Belum bisa balik ya. Selama 2020, kami nombokinya cukup besar. M lah, itu nombokinya itu. Selama 2020, selama pandemi. Oh, jadi pengusaha ya? Pak Minsan ya, Bu. Aku jadi pengusaha. Makanya Pak Lutfi kan. Tapi manfaat buat berapa orang itu sudah?
Iya. tenaga kerja. Tapi ini penting Pak untuk sebagai sebuah pembelajaran ilmu atau bagaimana teman-teman bisa studi banding ya. Ketika di Malang itu kan ya lumayan Pak sekarang teman-teman yang jalan di penerbitan. Iya. Artinya saya sangat interest ketika apa yang terjadi pada Intrans ini sudah sangat bisa terbaca di nasional. Iya, bertahan begitu lama dan spreadnya sampai ke luar negeri, sampai dengan nasional. Konsep, ideologi dan visi misi idealismenya jalan ya. Arek-arek iki maksudku koyo ngono, tapi ojo niru Mas. Iso ngono, tapi ojo nyuntuh. Memberi spirit ke arek-arek iki lho sing kate jalan di dunia penerbitan dengan visi yang keren. Bisa mewujudkan visinya, tapi secara ekonomi juga bisa jalan. Nah ini Pak yang kita seringkali gap antara menjalankan idealisme apa ekonomi apa bisnis gitulah. Ini kok bisa jalan dua-duanya gitu loh Pak. Kan kerennya di sini ini. Dan ditiru Denny dan kawan-kawan itu. Iya. Ya. Yang pertama kita mungkin suatu saat difasilitasi lah Mas Leo ya mungkin teman-teman itu ayo kita kumpul kita bicara sambil ngopi kira-kira bagaimana mengembangkan dunia penerbit di Malang gitu ya. Kami juga ingin seperti di Jogja. Itu iklimnya itu kan sehat ya di Jogja itu. Iklimnya sehat, penulis, penerbit, percetakan itu kan sehat. Nah, kita berharap di Malang itu juga bisa seperti itu. Nah, iklim ini ada, nggak saling kunci, nggak saling menjelekkan antara yang ini. Nah, itu saya pikir kita bisa mulai di Malang. Potensinya besar. Kampus itu banyak, sastrawan, penulis itu banyak. Kemudian juga praktisi itu juga banyak. Nah ini potensial sekali untuk kita ajak bersama-sama. Itu satu. Kemudian yang kedua, kami beruntung karena yang bergabung di teman-teman kami ini hampir 80% itu adalah aktivis dulunya, hampir 80% gitu ya. Sehingga kemudian sering kami bercanda. Sudah tua kok masih jadi aktivis. Masih aktif aja. Aktivis abadi. Memang kita coba bagi dulu Mas Leo bahwa kita berimajinasi. Ya mohon maaf sedikit ini agak nyelentang gitu ya. Siap. Masa sih jadi aktivis itu harus miskin gitu lah. Nah, iki keren aja nih. Kate ngopi, kate ngerokok kok angel temen. Betul. Kate mangan kok yo wangel ya apa carane iki. Nah, begitu itu yang spirit yang kami bangun sebenarnya. Ayo kita bikin koperasi lah, cooperation, bukan koperasi yang kemudian berbentuk badan ya, cooperation. Ayo kita bikin. Nah, jadilah barang ini gitu kan. Bahkan juga kita sudah letakkan visi misi suatu saat semestinya 2023 tapi kita undur sampai 2025. Saham daripada PT Cinta Intrans Laras ini itu nantinya 49% akan diberikan kepada koperasi karyawan. Nah, sehingga nanti perusahaan itu menguasai 51%. Nah, sehingga nantinya karyawan itu juga memiliki perusahaan ini, sehingga selain dia dapat gaji tiap bulan, SHU melalui koperasi, badan hukum koperasi setiap bulan yang sahamnya juga memiliki di perusahaan ini, sehingga ini betul-betul menjadi azas kemanfaatan secara bersama-sama. Cuman saya tidak mau berdebat soal ideologi mau kiri, mau kanan, saya lepaslah itu. Yang penting manfaat dulu lah, begitu ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan dari saya melanjutkan tadi dari sederhana menjadi baik itu kuncinya itu cuma 3 hal. Yang pertama itu disiplin, ya, administrasi, keuangan, dan tetek bengeknya lah ini ya, manajemen, rapat, kontrol ini harus
Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan perencanaan strategik. Perencanaan strategik, bisnis plan ini harus dibikin. Rencana cash flow-nya seperti apa, sumber pembiayaan seperti apa, kalau pinjam skema pengembaliannya seperti apa. Karena ini menyangkut trust. Trust, itu kata kuncinya di trust. Begitu trust itu ada, pengalaman kami, itu bukan kami yang iya, keren loh. kena isinya lah. Intrans sekarang itu sudah menjadi perusahaan yang punya pekerja sing nono SK nih sok digawe menjamin ini keren loh gitu. Ini anu loh. Iki kudu ditiru mbak Ara. Mbak ini penting ya, aku ngomong sampean. Iya. Apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi. Mungkin kita bisa memfasilitasi atau teman-teman di Perindak yang sektor penerbitan. Iya. Itu kan wakil banyak. Iya. Tapi dengan belum dikelola dengan baik menjadi satu sektor sing punya jejaring sing kuat sehingga seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi. Lah ini sok kerjasama dengan Intrans maksudnya gimana nih? Sebagai apa jenis? Sebagai induk semanggi gitu. Sebagai bapak angkat kayak gitu. Sebagai senior. Sebagai senior. Yang sudah berpengalaman dengan yang disampaikan Pak Lutfi tadi itu. Ya ini tadi ya apa caranya supaya teman-teman penerbitan ini punya satu spirit yang keren ke Intrans mau. Iya. Dengan penerbitan akeh, penulis akeh, para sastrawan banyak, akademisi banyak. Sangat tidak mustahil kalau penerbitan di Malang ini bisa mengalahkan kota lain seperti yang disebutkan tadi. Iya, yang ekosistemnya sudah bagus itu tadi ya. Membangun ekosistem di Malang. Membangun ekosistem penerbitan di Malang. Iya, soalnya memang Mas ya, kita itu nggak nyangka gitu loh. Maksud saya tuh sebagai seorang yang awam yang tidak banyak menggeluti dunia itu kan seperti dunia yang sepi. Pernah dikatakan sama Mas Denny ya. Itu dunia yang sepi gitu, tidak banyak terekspos. Ini Pak Lutfi kembali lagi. Sudah bisa bergabung lagi. Alhamdulillah. Tadi terputus nggak Pak? Mohon maaf Mas, ini sedang disiapkan laptopnya karena listriknya PLN mati Mas. Siap. Kendala online ternyata seperti ini ya. Ya sih gila, dunia online yang nggak tahu siapa mau nggak siapa Pak Isatani. Siap lah. Harus kita nikmati. Siap lah. Saya setuju tadi Pak. Saya sampaikan ke Mbak Niska bahwa ayo Mbak coba diberikan satu gimana kita membangun satu ekosistem gitu loh. Kita stimulus lah. Bahwa subsektor penerbitan ini di Malang ada eksis gitu. Kuat dan karena potensinya banyak sebenarnya, cuman belum tergali gitu. Ya. Nanti mungkin Pak Lutfi jika bersedia, ya apa Intrans kan lebih senior yang punya pengalaman banyak, mungkin akan memberikan pengalamannya ke teman-teman yang baru. Ini keren. Begitu mungkin Pak ya? Iya, bisa Mas. Makanya tadi saya kasih tips lah, rumus gitu ya. Yaitu yang pertama itu disiplin, yang kedua itu trust gitu ya, manajemen dan macam-macam. Nah, yang ketiga itu aspek manajemen harus dilandasi dengan humanistik. Nah, ini yang penting. Barokah. Kerja kemanusiaan ini kudu ora oleh diciderai. Lek jarine kene ben berkah iku Mas. Iya, ben berkah. Doa orang banyak ya. Soalnya kalau cuma bekerja dengan target, dengan ini normal lah urusan bisnis gitu ya. Wah itu mengalami proses ini nanti, dehumanisasi nanti. Nah, tapi kalau kita padahal visinya sudah kayak gitu, nggak dikerjakan secara humanistik, zong berarti ya. Iya, konsepnya wis keliru kabeh. Iya. Ya. Nah, mungkin nanti bisa dijadwal lah kapan bisa kita ngobrol begitu. Ya, karena memang saya melihat bahwa di Malang itu kan kalau bicara semua sektor itu kan muncul lah. Tapi yang
banyak masih dianggap besar itu ya sektor kuliner, fashion, Iya, betul. teman-teman animasi. Tapi jangan salah bahwa ketika masuk ke sektor penerbitan, itu bukan berarti nggak ada orangnya, banyak sekali di Malang, seperti yang disampaikan Pak Lutfi. Tapi kenapa tidak bisa seheboh sektor lain? Ini perlu kita gali lebih dalam. Contohnya, lapo ngundang Pak Lutfi no podcast ini, fungsinya kudu iku. Oh, aku malah jeneni. Ya, jujur aja sih Pak ya, pengalaman kebetulan saya di perindustrian sudah cukup lama Pak, di perindustrian. Nah, sektor penerbitan itu memang ada di KBLI-nya kami, tapi kami tuh seperti itu makhluk apa sih gitu kan, sangat strange, sangat stranger lah, sangat asing lah pokoknya buat kita. Sampai akhirnya waktu itu sempat kita memaksakan diri, kita angkat sektor yang belum nampak. Akhirnya di Festival Boys tahun 2019 kalau nggak salah ya, kita mengangkat subsektor penerbitan. Itu pertama kali loh. Semoga bukan yang terakhir Pak ya. Jadi ya semoga nggak boleh yang terakhir. Momen kedua untuk apa yang disampaikan Pak Lutfi ini bisa akhirnya terwujud dan ini menjadi membangun sektor yang ekosistem di Malang menjadi salah satu subsektor yang muncul yang menjadi seksi lah di Kota Malang lah ya. Saya boleh usul Mbak? Ya, monggo Pak Lutfi. Sebenarnya begini, saya tadi cerita bahwa sumber daya semuanya di Malang itu ada, lengkap bahkan gitu ya, kampus, pondok pesantren itu banyak, sastrawan, penulis banyak semua. Tapi satu kuncinya Mas Leo, itu adalah pemerintah di Malang Raya ini tidak aware. Mohon maaf ya, saya kritik dikit ya Mbak ya. Bebas Pak Lutfi. Boleh aku boleh. Sembarang sampai no. Kita di sini bebas Pak. Saya punya pengalaman ketika saya dihubungi oleh kantornya jenengan Mbak, itu untuk mendukung festival itu. Apa itu yang di sektor penerbitan gitu ya. Sektor penerbitan. Itu kan juga banyak dibantu oleh teman-teman kan di Intran itu. Yang UKM, IKM apa itulah. Yang festival IKM. UMKM. IKM. Ya, itu departemen dinas itu kan perindustrian dan perdagangan ya. Iya, di Skopindak. Itu yang kemarin. Saya lupa itu. Nah, tahun kemarin kalau tidak salah itu. Nah, itu kan tidak dikelola dengan serius. Apa sih sebenarnya ruh daripada penerbitan? Iya, Pak. Iya, memang penerbitan itu penulis, Mbak. Penulis. Jadi perusahaan penerbitan itu hanya fasilitator. Maka perusahaan penerbitan itu tidak bisa kemudian diperlakukan seperti perusahaan besi. Karena yang kami urus itu adalah ilmu pengetahuan. Makanya kalau katanya orang-orang masa lampau, Kundera dan seterusnya itu ingin merusak sebuah bangsa, ya rusaklah dengan tulisan. Nah, ini sampai hari ini kami penerbit, termasuk teman-teman yang masih berusaha, itu yang dikatakan indie tadi atau self-publishing tadi, itu sama sekali Mbak, tidak ada perhatian dari pemerintah. Contoh. Kami ini kena pajak PPN, kami ini kena pajak PPH dan seterusnya gitu ya, macam-macamnya lah begitu. Nah, tetapi insentif terhadap penerbit ya, padahal penerbit ini bekerja untuk pengetahuan. Coba bisa Anda bayangkan itu, pengetahuan ini membangun peradaban. Eropa membangun peradabannya, membangun gerakan literasi itu sejak abad 16. Nah, kita ini diperlakukan sama Mas Leo. Koyok pabrik. Nah, begitu. Pertanyaannya ya, apa yang seharusnya dilakukan? Karena kan karakteristik setiap
sektor itu kan sangat berbeda-beda ya, dan itu membutuhkan sentuhan yang berbeda-beda. Kadangkala kadangkala kita kebanyakan kita tidak bisa memahami gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan, sehingga masuk ke dalam. apa yang kita lakukan itu menjadi salah gitu, menjadi tidak tepat seperti yang mungkin pernah dirasakan gitu ya. Berarti saran masukan untuk teknis. Membangun penerbitan itu Oh. harus ngapain tuh pemerintah gitu. Saya di sini harus ada pemerintah. Iya Mbak, pernah juga saya juga diundang menghadiri undangan dari Disperindak itu di hotel apa begitu, ngasih tentang ini juga tentang penerbitan gitu ya. Nah itu ya masih menurut saya sih masih sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya, menggugurkan kewajiban. Pokoknya ada kegiatan, pokoknya tanda tangan. Oleh sangu, boleh, wes buyar. Saya nggak tahu, saya nggak disangui soalnya. Sebenarnya nih ya Pak ya, sebenarnya pengennya enggak begitu Pak. Cuman memang karena ketidakpahaman harus ngapain, itu saja mungkin Pak. Jadi ketidakpahaman itu yang menghasilkan output seperti itu. Padahal sebenarnya semangatnya itu pengen nih penerbitan ini maju gitu Pak ya, pengen. Gak ngerti katanya apa, gitu aja sih Pak. Nah ini yang penting masukannya. Saya gini, saya kasih tips aja ya. Tips penting. Gini, bisa nggak Disperindak itu harus membuat program yang itu supporting dengan bisa disupport gitu ya, dengan dinas pendidikan dan dinas kebudayaan. Apa sekarang kebudayaan ada nggak ya? Jadi satu Pak, dinas pendidikan. Ya. Oke, dinas pendidikan dan kebudayaan sama pariwisata Mbak, sama pariwisata. Nah, ini harus membangun kultur, membangun ekosistem, programnya jadiin satu. Entahlah itu duitnya dari Disperindak, entah duitnya dari mana pendidikan atau pariwisata, monggo terserah lah, itu urusannya OPD lah begitu ya. Nah, itu dijadiin satu, diintegrasikan, lalu kemudian menyusun menurunkan lah kira-kira secara operasional visi misi dari wali kota atau siapalah begitu. Nah, kemudian meletakkan kira-kira gerakan literasi. Jadi kata kuncinya di gerakan literasi dulu. Nah, gerakan literasi itu mau dikemanakan? Kami setiap tahun itu selalu menyelenggarakan Citila Award, ya, Citila Award. Jadi satu itu untuk penulis-penulis kami yang sudah produktif gitu. Kemudian kami juga memberikan hadiah penghargaan kepada pembakti literasi yang itu bukan orang penting, jadi local hero. Dan ini 2 kali Pak Wali Kota juga, yang pertama itu Pak Wali Kota, yang kedua itu Wakil Bupati gitu. Nah, ini juga belum aware Mas Leo dengan teman-teman di pejabat itu. Nah, itu satu, Mbak. Kedua, perlu workshop, Mbak. Workshop yang diikuti oleh betul-betul pegiat penulis ya, penulis dan pelaku di penerbitan. Bukan orang yang tidak punya base tentang penulis ataupun penerbitan, bukan makelar penerbit. Nah, kalau yang dulu saya diundang ngisi itu saya tanyain, dari jumlah ini coba angkat tangan, siapa yang sudah pernah menulis atau belajar menulis, siapa yang punya latar belakang membuat usaha penerbitan. Nah, itu kan tidak sampai 50%, Mbak. Iya, itu Pak, pengalaman ya. Pada waktu itu ya, itu kan pertama kali kayaknya kita mengangkat sektor penerbitan ini ya. Ya. Kita mau nyari orang kan kebanyakan kita waktu itu kan buka pendaftarannya secara online. Nah, gini aja Mbak, praktis saja Mbak. Jadi kami nembus ke sini. Ya Mbak, saya praktis saja, kami Intran Publishing. Nah, ini mungkin nanti bisa dibantu Mas Leo ini. Kami komitmen akan membantu Disperindak, asalkan bisa terbuka gitu ya, kita ngomong enak, nggak usah mikir duit, nggak usah mikir bayar saya, gitu ya. Kalau dibayar Mas Leo itu susah karena nunggu
apa namanya kwitansi tanda tangan banyak. Suwe caire. Dan ini kesel. Nunggu dibahas nang APBD. Saya setuju. Ya. Ayo wis kapan kita koyo wong Malangan ngono lho, koyo wong Malangan. Ngomong Jadi, blak kutang ngono lho, opo onoe. Apa nih? Kalau saya mengusulkan begini Pak Lutfi, artinya bahwa teman-teman dinas yang memang punya bahwa sektor penerbitan ini juga bagian dari apa yang harus dilakukan. Memang harus terjun mlebu. Kenalono. Setengah kon ku mlebu. Kenalono ya. Kenalono. Apa sing dadi itu masalah apa yang kenalannya siapa itu orangnya, yang siapa belum. semua ini harus dikenali, terjun benar-benar masuk. Oke. Setelah itu riset apa yang diperlukan, apa yang harus dibangun, apa iki kudu tenanan. Nek koyo sing tau dilakoni anjene yo gak iso. Iya. Ngono tok aku daftar somo sing daftar. Bayangane. Belum apa wis. Pokoke ono sing daftar iki kok kudu dilaksanakno gak iso. Nah, ini aku seneng bahwa Pak Lutfi sendiri yang langsung menyampaikan itu, bahwa ketika ada satu program yang dicanangkan untuk teman-teman penerbitan dan ini disupport oleh teman-teman Intrans yang di situ mau tidak mau akan sebagai pionir ya, artinya yang akan memberikan arahan dan sebagainya untuk memajukan produk literasi di Kota Malang ini supaya lebih sehat, lebih dinamis, lebih berkembang dan sebagainya. Ini tak kira ini momen yang keren. Ini nggak bisa kita mempertemukan. Ini wis jadi satu tahapan sing wis kita lalui gak iso mari ngene mandek gak ono apa-apa. Iki aku janjiku ngono, Pak. Podcast iki ono sing penting podcast iki gawe buka dalan. Apa sing digawe keluhan arek-arek terus barangkali setelah itu harus dieksekusi. Nek dadi omongan tok ngene gawe apa aku. Nah, ini sudah membuka jalan nggih. Kan gampang sebenarnya kalau di Sperindak dengan Dinas Pendidikan. Saya sedih ya, terus terang sedih Mbak, ketika membaca buku muatan lokal. Buku muatan lokal di SD, SMP ya. Sing nulis, sing ngisi, itu orang jauh-jauh. Bener Pak. Yang terjadi buku bahasa Jawa itu penulis Malang pada. Oh iya. Iya, bosot sampean Jawa Tengah ya. Malang asli. Heeh. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Apa terusan? Iya. Jur kepiye dadi wong orang mudeng. Rambut kan bengong. Gak iso iku dilakoni. Iya. Didol Malang. Bener. Itu kan penulis yang di Malang kan banyak. Di kampus ini banyak sastrawan, pegiat, penyair itu banyak. Ayo dikumpul dikon nulis, disuruh ngajar ekstrakurikuler di sekolah-sekolah kita, gitu loh. Nah ini karakteristiknya lokalistik ini, dukung lewat APBD, kan begitu sebenarnya. Nah, ini ayo dikonkret wes. Saya sepakat Mas. Dikonkretkan, setuju. Jadi pertemuan ini hanya sebagai apa ya? Kita ngobrol dulu, artinya harus ada action, ada plan yang lebih strategi dan sebagainya supaya sektor penerbitan ini bisa naik dan tak kalah sama dengan yang lain. Yang lain. Coba ayo, santai nginang ini arek-arek. Pun mantun ya Pak Lutfi. Bersambung. Iya, bersambung. Di sana. Iya. Kalimetro. Ya, saya sediain kopi. Terima kasih Pak Lutfi sudah berbagi informasi dengan teman-teman industri kreatif di Kota Malang. Semoga industri kreatif penerbitan semakin maju, berkembang dengan baik, literasi kita menjadi lebih cerdas, lebih kaya dan sebagainya. Kita mungkin akan undang lagi Pak Lutfi dalam momen yang lebih menarik lagi. Jangan kapok Pak Lutfi. Untuk kali ini kita akhiri podcast kita. Sampai jumpa. Mohon maaf. Jangan lupa kita foto sebentar Pak Lutfi untuk thumbnail. Closing statement. Oke. Sambil nunggu mungkin ada closing statement dari Pak Lutfi. Ya, saya pikir Malang tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain untuk mengembangkan gerakan literasi, memberikan pemartabatan terhadap teman-teman penulis, teman-teman yang punya kreativitas, digandengkan antara pemerintah dengan pelaku penerbitan
dengan para penulis. Saya pikir 3 komponen ini penting untuk diwadahi oleh pemerintah. Saya pikir itu. Siap, terima kasih. Oke, sudah foto? Belum? Oke, iya Bos. Actionnya apa ya? Ini, salam literasi. Pak, salam ada nggak salam Salam literasi literasi ada? loh. Oh, begini ya. Ya LL. Allah. Sama nih nggak ngerti. Saya nggak ngerti loh. Ada salam literasi ternyata. Ada salam literasi. Taunya salam kreatif doang. Kalau gini saya biasa dulu, Mbak. Ini barang nih. Tahu. Gini, Pak. Ayo, Jay. Foto deh. Sudah. Ini salam kreatif, ini salam yang lain. Ini salam literasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Pak Lutfi. Mohon maaf, saya akhiri Malang Good Work. Semoga semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.